sesuai janji, saya akan membahas mengenai The Red Book, buku merah, buku yang sangat penting dan legendaris ya buat kalangan Jungian ya. Hampir semua Jungian punya buku ini. Sebetulnya sebelum saya cerita tentang buku ini, saya akan berikan beberapa catatan dulu. Sebetulnya buku ini apa? Kalau menurut saya buku ini jurnal. Dan memang jurnal. Jurnal itu kumpulan catatan. Pertanyaan pertama, apa yang dicatat? Nah, jadi ini dimulai ketika Jung mengalami disosiasi atau disorientasi ya, ketika dia berpisah dengan Freud, kan banyak sekali mimpi-mimpi buruk, banyak halusinasi, banyak unwanted image ya, bayangan-bayangan yang tidak diinginkan yang mengganggu dirinya. Dan kemudian dia putuskan bahwa itu semua akan dihadapi, dikonfrontasi. Nah, cara mengkonfrontasinya adalah dengan merekam. Jadi merekam setiap mimpi buruk, merekam setiap halusinasi, merekam setiap bayangan-bayangan yang tidak disukai itu, yang datang dan mengganggu terus, itu direkam dalam bentuk tulisan, dan kalau tidak bisa ditulis, dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar itu bisa gambar yang real, ataupun gambar yang simbolik. Ya. Jadi itu yang dicatat. Lalu untuk apa mencatat itu? Jadi begini, itu mesti kita lihat dari prinsipnya teorinya Jung, bahwa memori-memori, kenang-kenangan pahit ya, memori-memori yang painful ya, seperti kehilangan, kesepian, ketakutan, dikhianati, kemarahan. Semua itu hal-hal yang tentu kita tidak suka dan biasanya kita lupakan. Kita tekan, ya. Kita anggap tidak ada. Sebetulnya yang kita lakukan adalah menekan dia ke bawah sadar. Dan tidak boleh lupa bahwa dia tidak hilang. Dia tetap ada, hanya pindah tempat. Yang tadinya disadari menjadi tidak sadar. Nah, Jung meyakini bahwa semua gangguan-gangguan itu berpusat dari ketidaksadaran itu. Maka dia mencoba mengangkatnya, dan jurnal itu adalah cara untuk mengangkat semua persoalan yang mengganggu itu dalam kesadaran, dan ego dia dihadapkan pada masalah itu. Jadi untuk apa? Untuk mengatasi, merangkul masalah-masalah tersebut. Nah, tapi sifat psikoterapi dari Jung itu sebetulnya unik ya, karena dia itu tidak hanya digunakan untuk mengobati orang yang sakit atau dirinya yang sakit ya. Karena setelah sembuh pun dia masih melakukan journaling. Karena menurut Jung, psikoterapi dia tuh dia mentransformasi yang tadi hanya treatment kepada orang sakit ya, sickness ya, dia transformasi menjadi kepada higher development of psyche ya. Jadi membuat pribadi yang lebih tumbuh dan berkembang. Jadi tujuan psikoterapi Jung itu bukan hanya untuk mengobati yang sakit, tapi juga membuat orang menjadi lebih berkepribadian yang utuh, ya, yang berkembang dan tumbuh. Nah, itulah tujuan dari Jung. Nah, langsung kita lihat saja bukunya ya. Ini buku berat, jadi saya bukanya mesti pelan-pelan. Oke, kita lihat halaman pertama. Ini. Jadi ada tulisan dan ada gambar. Selalu begitu. Ada tulisan, ada gambar. Tulisan ini tulisan tangan. Ditulis sendiri oleh Jung. Selama berapa lama? 16 tahun. 16 tahun dia lakukan ini terus. Jadi waktu dia sakit sampai dia sembuh, terus dia lakukan. Nah, cara journaling ini yang dilakukan oleh Jung itu dijadikan metode utama dari kelompok psikoterapi Jungian. Jadi kalau kita ikut terapi Jungian, itu kita punya tugas untuk menulis jurnal. Kita harus punya jurnal. Jurnal itu harus ditaruh di tempat tidur ya, sebelah tempat tidur. Jadi kalau kita mimpi, kita bangun, kita catat. Walaupun tidak ada yang mimpi yang bisa diingat, daydreaming atau lamunan-lamunan itu kita catat, kita rekam dalam tulisan ataupun dalam gambar. Jadi saya ikut terapi Jung itu. Nah, semua tulisan ini dalam bahasa Jerman. Tapi di belakang ada bahasa Inggris terjemahnya. Hanya satu bab yang dalam bahasa Inggris, yaitu ketika Jung mengutip Bhagavad Gita.
cerita pewayangan. Jadi kalau kita lihat, ini semua sangat artistik ya, sangat mengagumkan ya. Karena memang kebetulan Jung ini kan seniman, jadi tulisannya bagus, rapi, gambarnya juga bagus-bagus. Tapi sebetulnya sih nggak penting juga ya, bagus apa tidaknya gambar. Karena seperti art terapi. Art terapi itu kan sebetulnya bukan melihat artnya kan, tapi art yang dibuat oleh seseorang itu menjadi pintu masuk bagi kita atau bagi terapis untuk melihat dunia dalam yang dicerminkan lewat simbol-simbol di dalam gambar tersebut. Dengan mengenal itu, maka kita bisa tahu apa yang potensial sebagai gangguan kepribadian atau proses yang membutuhkan pertumbuhan. Nah, itu art terapi. Oke. Di sini semua dalam bahasa Jerman. Nah, saya akan memberi contoh gambar bagus ya. Ini paling sering melakukan ini, membuat gambar-gambar seperti ini, kooperatif ya. Kemudian ada lagi. Nah, saya mau tunjukkan satu figur yang penting. Philemon. Ini yang Jung gambar. Philemon, siapa dia? Dia adalah seorang tua, ya, dengan wajah yang bijaksana. Itu seperti bishop, seperti pendeta, dengan sayap lebar, dan kakinya tidak menapak tanah, tapi menduduki kubah dari sebuah bangunan. Di sini ada ular, ada pohon, dan itu adalah lambang kehidupan, ada langit yang biru. Nah, pertama kali Jung ketemu dengan Philemon ini dalam mimpi. Karena dia tidak mengerti, dia lukis. Tapi lama-lama Philemon ini menjadi guru dia. Jadi kalau dia punya masalah problem psikologis ya, maka dia melakukan active imagination. Active imagination itu membuat kalau kita ikut terapi Jung ya, active imagination itu disuruh relaksasi. Kira-kira 5 hitungan, napas, tahan, keluarkan. Lalu sudah itu misalnya kita diminta untuk dipertemukan dengan inner child. Kalau bunce itu dipertemukan dengan bunce kecil misalnya. Maka kita harus membayangkan secara aktif bahwa kita bertemu dengan seorang anak kecil, lalu kita tanya, adakan dialog, siapa kamu, berapa lama kamu di sini, apa keinginan kamu, dan seterusnya ya. Nah, itu semua dicatat. Jadi Philemon ini adalah guru bagi Jung, dia adalah sumber pengetahuan bagi Jung, tidak hanya pada waktu sakit, juga pada waktu sembuh. Seperti tadi saya katakan, bahwa psikoterapi dari Jung tidak hanya untuk memperbaiki orang sakit, tapi juga untuk mengembangkan pribadi menjadi lebih baik, lebih otentik, istilah Jung, lebih utuh. Ya. Nah, mengenai utuh, the self, dan sebagainya itu nanti kita bahas dalam sesi-sesi yang lain. Oke teman-teman, begitulah cerita mengenai buku Red Book ini yang sangat terkenal itu. Terima kasih.